Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita ikuti terus yang ditulis di dalam kitab pegangan kita, yaitu Al-Asyratus Sa'ah atau Asyratus Sa'ah, dan terjemahannya adalah hari kiamat sudah dekat. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan hujjiyatu khabaril ahad fil aqaid, bahwa berdalil dengan khabar ahad di dalam masalah akidah. Sudah kita awali yang diangkat di dalam ini, bahwa ada golongan yang mengingkari dalil yang tidak mutawatir dijadikan sebagai dasar akidah. Ada yang mengingkari, dan kalau kesimpulannya itu adalah pemahaman yang batil, tapi terus dibahas secara rinci, kita ikuti karena ini juga ilmu, ya. Fahadzal ladzi tamadahu nufatul ilmi an akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mengingkari berpegang dengan dasar atau dengan berita-berita Rasulullah SAW yang tidak mutawatir, kharaku bihi ijma'as sahabah al-ma'lum bid-darurah. Sesungguhnya mereka merusak ijma' sahabat yang telah diketahui secara pasti. Maksudnya ijma' sahabat yang telah diketahui secara pasti, maksudnya bahwa semua ulama yakin secara pasti bahwa ijma' sahabat menerima dalil yang tidak mutawatir sebagai dasar akidah, meskipun tidak mutawatir, gitu. Wa ijma'at tabi'in, merusak ijma'nya tabi'in. Wa ijma'u a'immatil Islam, merusak ijma' imam-imam Islam. Artinya yang tidak mengakui dalil-dalil yang tidak mutawatir, tidak diakui sebagai dasar akidah, maka mereka itu menentang ijma' sahabat, menentang ijma' tabi'in, menentang ijma' ulama-ulama Islam. Wa wafaqu bihil mu'tazilah wal jahmiyah wal rafidhah wal khawarij, dan mereka sejalan dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah adalah yang paling gampang, yang paling pokok adalah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Adapun golongan Mu'tazilah sendiri, kata Mu'tazilah itu diawali dari Wasil bin Atha tatkala menanyakan kepada Imam Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in, ulama tabi'in, tentang pelaku dosa besar. Dijawab oleh Hasan al-Basri, ulama tabi'in,
In syaa ghafara lahu bi rahmatihi wa in syaa 'adzabahu bi 'adlihi. Orang Islam yang terjerumus ke dalam dosa besar, ke dalam dosa besar, apabila Allah menghendaki untuk diampuni oleh Allah karena kasih sayang Allah. Apabila Allah menghendaki untuk dihukum dosa besarnya, maka dihukum dengan keadilan Allah SWT. Ya, itu jawaban Imam Hasan al-Basri dari Imam Tabi'in. Ternyata Wasil bin Atha membantah, dan dikatakan bahwa dia Islamnya batal, keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Nah, keluar tidak Islam terus tidak kafir, terus apa maksudnya? Akhirnya muncul istilah baru, manzilatun bainal manzilatain. Dia berada di satu kedudukan antara dua kedudukan, antara Islam dan kafir. Nah, kalau mati tidak bertaubat dari dosa besar itu, di neraka selama-lamanya. Nah, akhirnya Imam Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazilna, kamu keluar dari majelis kami." Akhirnya keluar dan akhirnya mengajarkan pikiran-pikirannya dan banyak pengikut. Jadi pengikut Mu'tazilah, dan akhirnya punya 5 pokok, 5 dasar di dalam keyakinannya. Dan 5-limanya meskipun lafadznya benar, tapi bertentangan dengan pemahaman tabi'in, pemahaman sahabat. Dan termasuk kemudian yang paling menonjol dari mereka adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan dalil. Nah, jadi kalau dalil itu dalil ahad ditolak, kalau nggak cocok dengan akal, dalil akal ditolak. Tapi kalau dalil itu hadis mutawatir atau Quran, nggak cocok dengan akal, ditakwil. Nah, itu cara mereka. Wal Jahmiyah, dan Jahmiyah lebih dulu, ya, yaitu golongan yang mengikuti Jahm bin Safwan, dan yang paling menonjol dari golongan Jahmiyah adalah yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan akhirnya banyak kesesatan yang didasarkan dengan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Ya. Wal Khawarij, dan yang mengingkari khabar ahad atau dalil ahad itu cocok dengan orang Khawarij, cocok dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah dulu ya, cocok dengan orang-orang Rafidhah. Rafidhah itu golongan yang paling menyimpang, yang paling tersesat dari golongan-golongan yang tersesat. Golongan Syiah. Syiah itu pecah jadi banyak golongan, dan yang besar dan yang paling jelek dari yang besar adalah Rafidhah. Apa ada yang lebih jelek lagi daripada Rafidhah? Ada, yaitu Sabaiyah yang mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Itu juga golongan Syiah, tapi tidak besar. Yang paling besar, yang diantara yang besar dari golongan Syiah itu adalah golongan Syiah yang besar, dan yang paling tersesat dari yang besar itu adalah Rafidhah. Nah, wal Khawarij, dan golongan orang-orang Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang mengkafirkan kelompok lain yang bukan golongannya. Yang paling menonjol itu dari kalangan orang Khawarij. Nah, adapun kata-kata Khawarij itu adalah apabila pemimpinnya dianggap menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka tidak mengakui pemimpin itu, keluar dari kepemimpinan pemimpin tersebut. Akhirnya disebut dengan Khawarij. Kharaja an al-imam al-ma'hud, keluar dari imam yang telah dinyatakan resmi sebagai imam. Nah, adapun keyakinan pemikirannya gitu, di dalam banyak hal itu ada yang sama dengan sunnah, ada yang bertentangan dengan sunnah gitu. Nah, itu orang-orang Khawarij dulu. Tapi yang paling menonjol yaitu mengkafirkan golongan yang bukan golongannya. Penamaan Khawarij
Itu dari kata keluar dari kepemimpinan pemimpin apabila pemimpin itu difahami oleh mereka menyimpang dari Quran. Dan akhirnya pemimpin itu dikafirkan, akhirnya tidak diakui. Gitu. Alladzina intahaku hadhil hurma. Golongan-golongan itu adalah yang merusak dan menentang kemuliaan Islam. Wa tabi'ahum ba'dul usulin wal fuqaha, dan di antara ulama ahli usul dan ahli fikih juga ada yang mengikuti golongan itu, yaitu tidak mau mengakui khobar ahad sebagai dalil akidah. Wa illa fala yu'rafu lahum salafun minal a'immah bidzalik. Dan kalau terus dirunut, mereka tidak punya pendahulu. Mereka tidak punya pendahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Golongan-golongan ini. Bal sarraha, golongan sahabat, golongan tabi'in yang mengingkari khobar ahad sebagai dalil, nah mereka tidak punya pendahulu. Kenapa? Karena semua sahabat, semua tabi'in yang mengikuti sahabat menerima khobar ahad sebagai dalil. Nah, bal sarrahal a'immatu bi khilafi qaulihim, bahkan para imam-imam Islam nyata-nyata mengatakan menyelisihi mereka menyelisihi Islam. Mimman nasu ala anna khabarul wahid yufidul ilm. Di antara ulama-ulama Islam yang menyatakan bahwa khabar ahad itu berfaedah secara pasti, gitu. Imam Malik, Imam Syafi'i, wa ashabu Abi Hanifah, dan pengikut Imam Abu Hanifah, wa Dawud ibnu Ali, dan Dawud ibnu Ali, wa ashabuhu, dan pengikut-pengikutnya Imam Ad-Dawud Al-Zahiri, ke Abi Muhammad ibnu Hazm, seperti Abu Muhammad ibnu Hazm. Nah, itu disebutkan di antara imam-imam besar yang pengikutnya juga banyak imam yang nyata-nyata mengatakan bahwa khobar ahad yang penting sahih, maka itu adalah dalil. Wa amma ma'arada lil munkirina li hujjiyati khabaril wahid min syubhah wa hiya anna khabarul ahad yufidu dhann wa ya'nuna bihi dhanna rajih li jawazi khata'il wahid. Adapun yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh mereka yang tidak mau menerima hadis seperti yang dibahas di atas, gitu, adalah syubhat, kerancuan pemahaman mereka bahwa kalau tidak mutawatir itu tidak pasti. Ya, jadi khobar ahad yufidu dhann, khobar ahad itu tidak pasti. Ya, kalau tidak mutawatir tidak pasti. Ya'nu nabi dhanna rajih li jawazil khata'il wahid. Dan yang mereka katakan itu dhann di sini adalah dhannur rajih, ini istilah usul fikih. Gitu. Kalau diartikan bahasa Indonesia kurang pas, akhirnya kita artikan tidak pasti, gitu saja. Dan mereka katakan bahwa kalau nggak mutawatir itu tidak pasti. Kenapa? Karena ada kemungkinan salah. Meskipun secara umum benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Nah, itu pikiran mereka. Ya. Wa dhannur rajih yajibul amalu bihi fil ahkami ittifaqan. Dan yang penting secara umum difahami bahwa dalil itu benar, meskipun bisa jadi ada kemungkinan sedikit atau kemungkinan yang rendah, bisa jadi salah, namanya manusia, bisa jadi nah gitu. Tapi secara umum diteliti benar, maka itu wajib diamalkan di dalam Islam. Wajib diamalkan di dalam Islam. Wala yajuzul akhdhu bihi indahum fil masailil i'tiqadiyah. Nah, dan mereka katakan, mereka yang menolak tadi mengatakan diambil, tapi khusus di dalam bab akidah enggak. Itu pikiran mereka. Jadi kalau ibadah enggak apa-apa, tapi kalau akidah enggak. Itu pikiran mereka, dan akhirnya mereka di dalam banyak hal, mereka dalam hal akhirnya mereka betul-betul jauh, dan ketika dihadapkan masalah mereka tidak bisa menjawab. Jadi yang tidak mutawatir tapi masuk di dalam khobar ahad, dan sudah kita sampaikan 2 pertemuan, kita ulang bahwa yang dimaksud dengan khobar ahad atau dalil atau hadis ahad itu ada 4 macam,
atau ulama lain membagi hanya 3, gitu ya. Nah, kalau yang 4 itu ada mustafid, kalau cuma dibagi 3, mustafid itu masuk di dalam yang masyhur. Jadi khobar ahad apabila yang meriwayatkan setiap generasi itu lebih dari 3 sampai jumlah banyak tapi tidak sampai mutawatir, itu masyhur. Masyhur gitu ya. Nah, ada yang langsung mustafid gabung dengan masyhur, kalau gitu maka pembagiannya cuma 3. Dan di antara ulama gitu, apabila ada di antara tingkatan itu cuma 3, tidak lebih dari 3, maka itu dikatakan mustafid. Apabila di dalam salah satu tingkatan itu ada yang cuma 2, maka dikatakan aziz. Apabila di salah satu tingkatan perawi itu ada yang cuma 1, maka itu adalah gharib. Jadi hadis ahad itu dibagi 4 atau dengan pembagian yang lain dibagi 3, yaitu gharib, aziz, mustafid, dan masyhur. Itu adalah hadis ahad. Itu dikatakan oleh mereka yang menentang sahabat tabi'in tadi itu ya. Nah, bahwa kalau ibadah tidak apa-apa pakai dalil ahad. Tapi kalau masalah keimanan dan keyakinan tidak boleh pakai dalil ahad. Nah, itu pikiran mereka gitu. Nah, dan sudah pernah juga kita contohkan gitu. Kalau dalil ahad boleh dipakai akidah, boleh dipakai dalam bab ibadah, akhirnya di dalam ibadah mereka, contohnya apabila tahiyat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu dalam sholatnya, ya. Tapi waktu membahas masalah akidah, tidak ada azab kubur. Ya. Enggak ada. Loh, itu hadis ahad enggak boleh dipegang untuk masalah akidah. Nah, azab kubur itu ada apa enggak, kan bab akidah, bab keimanan. Itu enggak ada, kata mereka ya. Lah kalau kamu mengatakan itu enggak ada, kenapa waktu sholat berlindung kepada Allah dari azab kubur? Nah, kan akhirnya bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, itu kejelekan mereka gitu ya. Nah, tidak hanya itu, contoh amalan itu diterima oleh Allah apa enggak, itu adalah syaratnya harus ikhlas. Kan itu ya. Syaratnya harus ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Nah, ikhlas itu ucapan atau perbuatan atau hati. Berarti itu kan keimanan, keyakinan, kan itu ya. Nah, dan itu adalah kandungan dari hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Meskipun di dalam hal ini mereka membantah, innamal a'malu binniyat ini sekedar penguat. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu mutawatir, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Jadi mereka pakai dalil Quran dan hadis itu hanya sebagai penguat. Ya, sekarang yang nggak ada dalam Al-Quran dan adanya di hadis ahad. Nah, datang ke dukun, menanyakan yang gaib, kemudian percaya, dan dia berikrar 2 kali syahadat, dan dia waktunya sholat, tapi dia percaya kepada dukun. Hukumnya apa? Ya, mempercayai ucapan dukun tentang yang gaib. Hukumnya apa? Nah, kalau kamu mengatakan hukumnya sesuai dengan hadis, hadisnya hadis ahad. Hadisnya hadis ahad. Man ata kahinan fasa'alhu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul.
Itu hadis ahad. Nah, boleh gitu. Kenapa? Karena hadis itu nggak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah karena hadis ahad. Nggak boleh lah, terus pakai apa? Nah, jadi serba repot mereka. Ya intinya bahwa mereka tidak kembali kepada cara sahabat dan tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik di dalam masalah beragama. Nah, wa yastadilluna ala dzalika, dan mereka berdalil bi ba'dil ayat dengan sebagian ayat allati tanha an ittiba'idz dzan, yang mana ayat itu melarang untuk mengikuti dzan. Ya, Allah berfirman iyattabi'una illa dzan wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tiada lain kecuali mengikuti dzan. Lah hadis ahad itu yufidu dzan, itu pikiran mereka gitu. Lah di ayat ini iyattabi'una illa dzan, mereka orang-orang musyrik itu tiada lain kecuali mengikuti dzan. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, dan sesungguhnya dzan sama sekali tidak berguna untuk kebaikan sedikit pun. Nah ini ya, diperhatikan ya, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, kepingin panen nyembah berhala, kepingin safar datang ke berhala, pulang dari safar datang ke berhala. Apabila digoncang gelombang, berdoa kepada Allah dengan betul-betul tulus, begitu selamat sampai di daratan datang lagi ke berhala, gitu ya. Nah, mereka berharap sesuatu gitu, berharap kebaikan tapi menghadap kepada berhala. Iyattabi'una illa dzan, yang mereka ikuti itu hanyalah dzan, prasangka. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Itu dipakai alasan tidak boleh hadis ahad digunakan untuk masalah akidah. Kan itu ya. Seandainya dia mengikuti sahabat, ayat ini tentang apa gitu tidak akan menyimpang. Itu satu. Yang kedua, nanti akan dijelaskan. Yang kedua, mereka sendiri ketika berdalil dengan ayat ini, iyattabi'una illa dzan, ini kan tercela. Karena apa? Karena Allah SWT menjelekkan mereka tiada lain kecuali mengikuti dzan. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, dan dzan itu tidak berguna untuk kebaikan sedikit pun. Lah kalau ini Anda pakai untuk dalil hadis ahad, tidak boleh di dalam masalah akidah. Kenapa kok boleh dalam ibadah? Wong ayatnya wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya dzan itu tidak berguna untuk kebaikan sedikit pun. Lah kok kamu pakai untuk ibadah? Kan gitu. Berarti kan juga enggak tepat. Nah, meskipun yang dijawab oleh ulama hampir semuanya tidak di sisi itu, tapi Anda pakai dalil tidak pada tempatnya. Gitu aja kita baca. Wal jawabu anna hadhihi syubhah anna ihtijajuhum bihadhil ayah wa amthaluha mardud. Jawabannya bahwa syubhat mereka dengan berdalil ayat itu tertolak. Li'anna dhanna huna laisa huwa dhannul ghalibul ladzi anauhu. Karena dzan di ayat ini bukan dzan yang dibahas bahwa hadis ahad yufidu dzan ar-rajih gitu. Jadi ada pembahasan maratibul idrak. Maratibul idrak, apa itu? Tingkatan pengetahuan. Maratibul idrak itu ada 6. Di antara ulama ada yang hanya menyebutkan 5, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih senang dan lebih memantapkan, menguatkan bahwa maratibul idrak itu 6. Tingkatan pengetahuan terhadap sesuatu itu ada 6 tingkat. Yang pertama adalah al-ilm, al-yaqin. Apa maksudnya? Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi idrakan jaziman,
mengetahui sesuatu secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada ketidaktahuan sedikit pun. Nah, mengetahui sesuatu secara sempurna. Nah, itu di dalam bab ini itu disebut dengan ilm. Nah, jadi itu tahu betul-betul tahu 100% dari segala sisi. Yang kedua, tingkatan pengetahuan itu adalah dzon. Apa dzon itu? Yaitu mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan secara umum benar, tapi bisa jadi ada kesalahan. Nah, kalau gitu berarti kalau gampangnya didekatkan dengan persentase, itu berarti minimal benarnya 51% sampai 99%. Wah, kalau pengetahuannya 99%, berarti masih ada 1% kemungkinan salah. Ya, ini insya Allah 99% benar. Nah, atau insya Allah minimal 51% benar. Berarti ada kemungkinan salah? Iya ada, tapi kemungkinan salahnya tidak sampai 50%, cuma 49 ke bawah. Nah, berarti pengetahuan 51 sampai 99 itu semuanya masuk dzon dalam maratibul idrak tadi itu. Dan yang ketiga adalah syak. Apa syak itu? Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu seperti ini betul apa salah? Ya, bisa benar, bisa salah. Lebih kuat mana? Kemungkinan benar dengan kemungkinan salah. Tengah-tengah. Nah, itu ya. Itu contohnya kalau di dalam hadis itu misalnya apa? Misalnya nanti 1, 2, 3 itu contohnya di dalam sholat gitu ya. Kalau orang itu sholat betul-betul mantap bahwa dia sudah 4 rakaat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah itu ya. Nah, tapi ada orang yang sholat ini dapat 4 rakaat atau kurang ya. Ya. Tapi kalau rakaat pertama, rakaat kedua betul-betul ingat. Ya. Bahkan tahiyat awal juga ingat. Tapi setelah itu sudah 2 rakaat atau belum? Tapi kok sudah lama sekali. Kayaknya kalau 1 rakaat tidak mungkin selama ini. Akhirnya lebih kuat berapa? 4 rakaat kan gitu ya. Lah itu adalah dzon. Itu adalah dzon. Kenapa? Tidak mungkin tahiyat awal dari tadi itu sampai sekarang baru 1 rakaat. Gitu ya. Tapi ingat 4 rakaat? Enggak. Cuman kok sudah lama sekali dan gerakan sudah banyak. Nah, akhirnya mantep 4 rakaat. Maksudnya apa? Dimantepkan gitu ya. Nah, itu adalah dzon. Itu adalah dzon. Orang yang kayak gitu harus memilih 4 rakaat. Bagaimana Anda memilih yang lemah? Gitu. Nah, terus ada orang yang sholat ini 3 atau 4. 2, nah, sudah pasti enggak lah. Kenapa? Tadi ingat baca kuliah, sudah baca kulhu, terus tahiyat awal ingat. Ya, enggak mungkin lah ini 3. Ini kalau enggak 4, ini kalau enggak 3 ya bahkan sudah 4. Tapi bimbang antara 3 atau 4. Nah, orang yang kayak gini harus milih yang 3. Kenapa? Karena yang 3 itu pasti ya. Yang 3 itu bukan dengan pengetahuan tapi dihukumi pasti. Ya. Adapun yang 4 itu betul-betul setengah-setengah. Ini bisa jadi 4, bisa jadi belum. Adapun 3 sudah pasti. Kenapa kok sudah pasti? Karena tahiyat awal sudah betul-betul diingat. Lah ini sudah berdiri atau sudah ruku, bagaimana mungkin? Bagaimana enggak 3? Ini 3 itu pasti kalau enggak ini ya bahkan tadi. Nah, tapi kalau 4, nah kalau 4 ini yang betul-betul enggak ada kemantapan. Gitu loh. Nah, itu namanya syak, setengah-setengah. Siapa yang setengah-setengah seperti ini, nah maka harus
ngambil yang pasti. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu lihat sebelumnya. Sebelumnya bahwa sebelumnya 2. Nah kalau sebelumnya 2 ini berarti bukan 2. Nah itu. Nah jadi kayak itu, lihat sebelumnya. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan masalah syak. Apa hadis yang kedua ini? Yaitu apabila salah satu di antara kalian sholat dan di dalam perutnya terjadi sesuatu, maka kalau setan itu tahu akan niup-niup pantatnya, sehingga terasa ada angin di pantatnya. Perutnya mules, pantatnya ada angin-angin gitu. Akhirnya batal apa enggak ini gitu. Tadi sudah punya wudu, ya sudah pasti kan itu ya. Nah tapi perutnya mules, kelutuk gitu ya, gitu. Habis itu pantatnya kayak ada angin-angin gitu. Itu setan yang itu ya. Rasulullah SAW bersabda gitu, fala yansharif, tidak boleh membatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai ia mendengar suara keluar dari lubang belakang ya, atau tercium bau yang biasa keluar dari lubang belakang. Bahasa Jawanya kentut, afwan ya. Sampai ia mendengar atau tercium bau. Loh kenapa? Karena dia syak ini batal apa enggak? Batal apa enggak? Kentut dah. Ya enggak jelas. Tapi perutnya kayak beginilah, pantatnya kok kayak ada angin-angin ini. Nah, ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka enggak boleh dipegang. Lah terus gimana caranya? Lihat sebelumnya apa? Sebelumnya suci. Lah terus hadir yang membatalkan? Enggak jelas. Yang jelas jangan dipakai. Berarti dia masih dalam keadaan suci, karena itu Rasulullah bersabda fala yansharif. Enggak boleh membatalkan sholatnya. Nah itu. Contoh lagi yang banyak disebutkan oleh ulama, gitu. Dia mandi di rumah. Dan yang dicontohkan bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib nanti ada pembahasan sendiri. Tapi mandi biasa, mandi di rumah. Setelah mandi di rumah, berangkat ke masjid untuk sholat. Gitu. Setelah jalan, tadi waktu mandi itu wudu apa enggak tadi? Kepinginnya mau sholat, tapi karena badannya keringat, badannya panas, wudu. Gitu. Kalau enggak lupa, harusnya kan wudu. Kenapa? Niatnya kan mau berangkat ke masjid untuk sholat, tapi sama sekali enggak ingat. Tadi sudah wudu atau belum? Jawabannya apa? Sudah wudu atau belum? Kapan wudunya? Sebelum mandi ya? Waktu keringat tadi ya? Belum ya? Kan lihat kamu tadi itu waktu mandi itu merasa wudu apa enggak ingat. Sebelumnya enggak punya wudu. Nah, itu cara melihatnya seperti itu, gitu. Supaya lebih mantap, maunya tadi itu terakhir tambahi lagi. Jelas wudu di rumah. Kenapa? Karena hadis Rasulullah, siapa yang wudu di rumah lalu berangkat ke masjid, ya, sampai di masjid kemudian sholat, gitu. Nah, sampai pulang maka dicatat oleh Allah tidak berhenti melakukan sholat. Bahkan di hadis yang lain, setiap langkah wudu di rumah terus ke masjid, ya, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat, maka setiap langkah mendapatkan pahala, diangkat derajat dan dihapus dosa. Nah, itu ya. Di rumah jelas-jelas sudah wudu. Tapi di jalan itu ndak karo-karuan. Yang rasanya kepingin buang air besar, yang perutnya nggak enak, tapi gitu
Tapi ya di jalan kan naik motor atau naik mobil atau naik kendaraan. Begitu turun di masjid mau masuk, tadi batal apa enggak ya? Nah, itu. Batal apa enggak? Enggak. Punya wudhu apa enggak? Punya kan ingat ya. Ingat bahwa di rumah wudhu. Kemudian batal apa enggak? Enggak jelas. Yang enggak jelas jangan dipakai. Nah itu disebut dengan syak. Jadi maratibul idrok ada 6. Yang pertama ilmin wa yakin, mantap 100%, tidak ada keraguan. Yang kedua zon di dalam pembahasan itu usul fikih ini itu pengetahuannya 51 sampai 99%. Apa ada kemungkinan salah atau kemungkinan tidak seperti yang ia ketahui? Iya, tapi kemungkinannya lebih kecil. Yang lebih kuat itu benar atau faham, gitu ya. Nah, terus yang persis tengah-tengah itu syak, yang di bawahnya itu adalah wahm. Wahm itu lawannya zon. Pengetahuannya 1% sampai 49. Itu kalau di persentase. Nah, kamu tahu, misalnya saya ditanya, kamu tahu mesin sepeda motor tak? Tahu. Maksudnya tahu, jadi kalau sepeda motor bunyi terus kocak-kocak, wah itu kamratnya. Tahu saya gitu. Beberapa kali kok. Loh Pak, ini kamratnya minta ganti ya? Oh iya, ini kamratnya ganti. Di belayar ini kamratnya ganti, enak nanti. Diganti kamrat enak beneran gitu. Berarti kan tahu, tapi pengetahuan saya tentang itu tidak sampai setengah. 1 sampai 49 gitu. Nah, kamu bongkar sendiri bisa balikkan. Wah, gak bisa, kayak gak tahu. Nah, intinya bahwa itu sekedar untuk menunjukkan, itu namanya dalam usul fikih untuk pemahaman agama itu namanya wahm. Semua pendapat ulama ahlu sunnah yang marjuh itu adalah wahm. Kenapa? Ada sisi ilmu yang mereka ketahui, tapi ternyata ada dalil yang lebih kuat yang tidak mereka pegang atau tidak mereka ketahui. Nah, maka akhirnya itu ada dasarnya tapi itu lemah. Nah, jadi itu wahm. Dan yang kelima adalah jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh maksudnya apa? Tidak tahu. Nah, itu adalah jahil. Itu yang kelima gitu ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwa ada maratibul idrok yang keenam, yang paling rendah, yaitu jahlun murakkab. Keterlaluan gitu. Bagaimana keterlaluan gitu? Memegang sesuatu dalam masalah agama, dalilnya berdalil tapi dalilnya ngawur. Berdalil tapi dalilnya ngawur. Itu adalah jahlul murakkab. Aslinya jahlul murakkab itu adalah gitu, bahwa dia mengetahui sesuatu tetapi pengetahuannya itu gitu, pengetahuan lawannya atau pengetahuan yang salah. Nah, jadi seandainya digambarkan jahlul murakkab itu kayak apa gitu. Kamu ngerti api tuh? Tahu itu gimana? Ya kalau nyalanya hijau, biru itu dingin ya. Api nyalanya biru dikatakan dinginnya jahlul murakkab. Nah itu. Nah, kamu ngerti es, ngerti gimana? Gitu. Panas. Itu namanya jahlun murakkab. Es itu adalah dingin. Adapun orang nggak kuat dingin, akhirnya rasanya kayak panas, itu bukan karena panas, tapi karena nggak kuat dingin. Nah, jadi ya itu. Nah, jadi api, jadi air itu kalau 0 itu netral, nggak dingin, nggak panas. Nah, kalau didinginkan itu nanti tambah berkurang dari netral tadi itu. Kalau dipanaskan itu jadi punya derajat panas. Nah, jadi ya itu. Nah, kalau sudah es itu berarti itu
sudah dingin. Karena apa? Karena tidak sekedar air tapi tambah beku kan berarti tambah dingin. Bukan kalau tambah bekunya tambah keras itu bukan tambah panas. Orangnya yang nggak kuat dia kira panas. Intinya bahwa yang dimaksud dengan jalul murkab di dalam agama itu adalah itu mengira bahwa ini adalah dalilnya. Padahal itu bukan dalilnya. Itu disebut dengan jahlun murkab. Nah itu. Nah, dzon di dalam bab tadi itu marotibul idrok. Di dalam Islam dzon itu diperintahkan untuk dipegang, untuk diamalkan. Nah, dzon tadi apa? Dzon tadi pengetahuan. Karena itu di semua masalah itu seperti itu. Di semua masalah itu seperti itu. Ya, jadi di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah akhlak dan macam-macam, kamu yakin 100%? Enggak, insya Allah ini itu banyak kok ustadz-ustadz yang baca itu kayak begini. Nah, lah kalau enggak betul-betul mantep enggak diamalkan, lah nantilah kalau enggak betul-betul ustadz yang mengetahui dalil enggak jadi mengamalkan agama lah. Nah, jadi itu syak enggak boleh dipegang dalam agama, apalagi waham. Tapi kalau dzon itu diperintah di dalam agama untuk dipegang, dijadikan dalil. Nah, kalau sampai betul-betul yakin, itulah mantap sesuai dengan dasarnya, itulah yang diharuskan, yang dituntut, yang diperintahkan. Nah, kalau semua bab kayak gitu namanya ar-rasikhuna fil ilm, orang yang betul-betul kokoh ilmunya. Nah, jadi itu, dan orang diperintah untuk mengamalkan agama itu tidak hanya mujtahid yang ar-rasikhuna fil ilm. Tapi semua orang Islam, kamu ngerti sholat, ya ngertilah, sholat wajib ngerti, zuhur asar maghrib isya subuh, bisa baca doanya, bisa tahu rakaatnya, tahu, meskipun tidak tahu artinya, kamu harus tetap sholat. Nah, jadi gampangnya kayak gitu. Nah, nggak harus sampai mengetahui secara sempurna untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, jangan dikira ini enggak muncul di masyarakat. Loh, Pak, enggak sholat. Loh, saya enggak bisa niat wudhu. Enggak bisa niatnya ini. Kemarin tuh ada pelajaran niat wudhu. Nah, itu lu aku niatnya enggak bisa. Niat mandi junub enggak bisa, sampai sekarang belum junub, belum mandi junub. Repot tadi. Intinya bahwa dzon yang dibahas oleh ulama di dalam masalah marotibul idrok dan di dalam istidlal itu beda dengan dzon yang di ayat ini. Bahkan di dalam Al-Quran, gitu, dzon itu ada yang artinya seperti ini, dzon itu dalam Al-Quran ada yang artinya yakin. Nah, jadi itu. Jadi lafadz dzon di dalam Al-Quran itu ada yang untuk orang musyrik yang menyembah berhala itu. Kenapa mau berangkat kepingin selamat kok menghadap ke berhala? Berharap keselamatan kok menghadap ke berhala. Iya tabi'una illa dzon. Mereka itu tidak mengikuti dalam agama dan kepercayaan mereka kecuali prasangka. Tapi dalam Al-Quran lafadz dzon yang kalau kita buka kamus, dzon itu artinya adalah prasangka. Ternyata dalam Al-Quran dzon itu ada yang artinya yakin. Nah, jadi bagaimana dzon yang artinya yakin bahwa nanti di hari kiamat gitu, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan gitu. Nah, itu mengatakan ha'umuqra'u kitabiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun yang menerima catatan dengan tangan kanannya, fayaqul, dia berkata, ha'umuqra'u kitabiyah. Ini silahkan dibaca kitabku. Bangga gitu ya.
Bangga di hari kiamat nanti setelah menerima catatan dengan tangan kanan itu boleh. Dan di dunia ini tidak boleh bangga. Gitu. Ha umukra'u kitabiyah. Gitu. Ini silahkan dibaca kitabku. Gitu. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh saya waktu di dunia betul-betul dzan. Dzan di situ artinya betul-betul yakin. Nah, jadi dzan artinya yakin. Saya betul-betul yakin. Anni mulaqin hisabiyah. Aku pasti dihadapkan dengan hari hisab. Nah itu akhirnya mempersiapkan dan sekarang mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Jadi kalau gitu dzan yang mana yang dipakai? Nah, dzan diartikan sesuai pada susunan kalimat yang benar. Nah, karena itu di sini jawab gitu, bahwa dzan di ayat ini bukan yang dibahas di dalam bab istidlal. Wa inna ma huwa syak wal kadzib wal khirs wat takhmin faqad jaa fi nihayah gitu, wal lisan wa ghairuhuma min kitabil lugha adzannu asyakku yu'radu laka fi syai' fatahaqqaquhu wa tahakkumi. Jadi intinya bahwa dzan yang di ayat ini itu adalah orang yang tidak punya kemantapan, orang yang hanya ikut-ikut gitu saja gitu. Nah, itu di dalam ayat ini. Adapun dzan yang di dalam bab usul fikih itu yaitu dzannur rajih yang harus dipegang, yaitu orang yang pengetahuannya itu cukup kuat tapi ada kemungkinan salahnya tadi itu. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayat wa ma lahum bihi min ilm, mereka tidak memiliki ilmu. Ai laisa lahum ilmun sahihun yusaddiqu ma qaluhu, mereka yang di ayat yang menyembah berhala tadi ya, tidak punya ilmu yang benar gitu, yang digunakan untuk membenarkan ucapan mereka atau agama mereka. Bal huwa kadzbun wa zurun wa iftira'un wa kufrun syani. Bahkan agama dan keyakinan mereka itu adalah kedustaan gitu, mengada-ada kekufuran yang jelek. Iyattabi'una illa dzann, mereka tidak mengikuti kecuali dzann, wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, dan prasangka mereka ini sama sekali tidak berguna dalam kebaikan sedikit pun. Ai la yujdi syai'an wa la yakumu abadan maqamal haqq, sama sekali tidak berguna untuk kebenaran. Wa qad sabata fi sahih anna Rasulullah SAW qala, dan Rasulullah SAW bersabda di dalam bab dzan yang seperti ini, iyyakum wadzan gitu, jauhilah dzan prasangka, fa inna dzanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Di dalam masalah keyakinan jauhilah prasangka ini. Fasyak wal kadzibu huwa dzan alladzi dzammahu Allahu fi tilkal ayah. Gitu. Wa na'ahu 'alal musyrikina wa yu'addu dzalika qawluhu yattabi'una illa dzanna wa innahum illa yakhrusun. Gitu. Maka keraguan, kedustaan itulah dzan yang ada di dalam ayat yang Allah celakan pada orang-orang musyrik di atas. Gitu. Intinya bahwa poin yang sedang kita bahas di sini masih melanjutkan tentang dalil ahad gitu, yang mereka gunakan untuk dalil itu bukan dalil pada tempatnya, dan mereka itu justru sama dengan orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Rafidhah, dan orang Khawarij, dan mereka merusak ijma'nya sahabat, ijma'nya tabi'in, dan ijma'nya ulama-ulama Islam apabila tidak menggunakan dalil ahad sebagai dalil di dalam masalah akidah dan di dalam masalah agama. Gitu. Kemudian yang akan datang gitu, adillatu ala bermesraan, ini jangan dibayangkan bermesraan dengan istri, bercumbu dengan istri itu berpahala, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, pernah mengatakan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya dari setiap hubungan suami istri kalian itu ada sedekahnya. Ya, para sahabat bertanya-tanya,
Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah jikalau salah seorang di antara kita mendatangi istrinya, kemudian beribadah bersama istri, dan tanda kutip ya, mendapatkan pahala, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi